some more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Usada, mahasiswi dari Universitas Pancasakti, program studi pendidikan anak usia dini. Di sini saya mau mempresentasikan ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Tin Hartini, MPD. Paragraf. Paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Nama lain dari paragraf ialah wacana mini. Kegunaan dari paragraf adalah untuk menjadi penanda dimulainya topik baru dan memisahkan gagasan-gagasan utama yang berbeda. Penggunaan paragraf memudahkan pembaca untuk memahami bacaan secara menyeluruh. Panjang dari satu paragraf adalah beberapa kalimat. Jumlah kalimat dalam paragraf ditentukan oleh cara pengembangan dan ketuntasan uraian gagasan yang disampaikan. Jumlah kalimat di dalam paragraf dapat menentukan kualitas dari bacaan. Paragraf tersusun dari gagasan utama yang terletak dalam kalimat topik. Selain itu, terdapat kalimat penjelas yang memperjelas kalimat topik. Paragraf juga berfungsi untuk mengungkapkan pemikiran penulis secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca. Kriteria sekumpulan kalimat yang dapat menjadi paragraf yaitu adanya kesatuan, kepaduan, ketuntasan, keruntutan, dan sudut pandang yang tidak berubah-ubah. Hakikat paragraf. Paragraf merupakan bagian kecil dari suatu karangan. Sebuah karangan dapat terbentuk dengan adanya paragraf di dalamnya. Kualitas suatu karangan ditentukan oleh keterampilan dalam menulis paragraf. Tujuan utama dari pembentukan paragraf adalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami gagasan-gagasan utama yang berbeda, tetapi berkaitan satu sama lain di dalam karangan. Tiap paragraf hanya dapat berisikan satu gagasan utama sehingga gagasan utama lainnya dapat diketahui pada paragraf lain. Tujuan lain dari pembentukan paragraf adalah memisahkan dan menegaskan perhentian secara wajar. Perhentian ini memberikan waktu bagi pembaca untuk dapat memahami gagasan yang terkandung di dalam setiap paragraf. Unsur-unsur paragraf. Inti permasalahan di dalam paragraf terletak pada topik utama atau gagasan utama. Pembicaraan utama di dalam paragraf terpusat pada gagasan utama. Penyampaian gagasan utama berbentuk sebuah kalimat topik. Kalimat topik. Kalimat topik merupakan kalimat yang mengandung permasalahan yang dapat dirinci dan diuraikan lebih lanjut. Informasi di dalam kalimat topik bersifat lengkap dan dapat dipahami tanpa adanya kalimat penjelas. Pesan yang disampaikan di dalam kalimat topik cukup jelas dan dapat dibentuk. Letak kalimat topik umumnya di awal atau akhir paragraf. Fungsi dari kalimat topik adalah mengendalikan gagasan utama. Kemudian kalimat penjelas. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang tidak dapat dipahami artinya tanpa adanya kalimat lain. Kejelasan arti dari kalimat penjelas dapat diketahui setelah dihubungkan dengan kalimat lain dalam satu paragraf. Pembentukan kalimat penjelas umumnya memerlukan pembentukan kata sambung dan kata peralihan. Kalimat penjelas berfungsi mendukung kalimat topik. Jenis karangan. Karangan adalah ide atau gagasan penulis yang dicurahkan dalam bentuk tulisan. Sumber ide karangan dapat berasal dari pengalaman pengarang sendiri, hasil pengamatan terhadap lingkungan sekitar, dan bisa juga berupa hayalan atau imajinasi pengarang. Dalam bahasa Indonesia dikenal 5 jenis karangan, yaitu karangan deskripsi, narasi, argumentasi, eksposisi, dan persuasi. Untuk lebih memahami pengertian dari masing-masing jenis karangan tersebut akan diuraikan di bawah ini beserta contohnya. Jenis-jenis karangan yaitu pertama karangan deskripsi, kedua karangan narasi, yang ketiga karangan argumentasi, yang keempat karangan eksposisi, yang kelima karangan persuasi. Membaca kritis untuk menulis.
Pengertian membaca kritis untuk menulis Badan Pengembangan dan Sastra Indonesia dan Daerah Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar dalam bukunya mengatakan bahwa kegiatan membaca kritis untuk menulis pada dasarnya merupakan kegiatan membaca untuk mendapatkan informasi yang relevan dan diperlukan untuk tulisan yang akan dikembangkan. Dari pengertian membaca kritis di atas memberi pemahaman bahwa kegiatan membaca kritis harus dikaitkan dengan informasi-informasi seperti apa yang hendak kita akan masukkan ke dalam tulisan kita. Apakah informasi yang bersifat umum, khusus, atau informasi yang terperinci? Membaca kritis pada dasarnya mengajak kita untuk tidak menerima begitu saja kebenaran informasi yang didapatkan. Kita diajak untuk selalu bersikap skeptik, bertanya terus-menerus dan berusaha mencari kebenaran dari informasi yang didapat dengan cara melakukan pengujian. Pengujian itu dapat berupa mencari informasi pada sumber-sumber yang lain. Oleh sebab itu, membaca kritis memerlukan ketekunan dan kesabaran. Penulisan karya tulis ilmiah. Pengertian dari karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara teruntut dan sistematis. Struktur karya ilmiah, yang pertama pendahuluan, kemudian ada isi dan pembahasan, yang ketiga kesimpulan. Ciri-ciri karya tulis ilmiah, yang pertama reproduktif, kedua ambigu, ketiga menggunakan bahasa baku, keempat menggunakan kaidah keilmuan, kelima bersifat dekoratif, keenam bersifat objektif, ketujuh menggunakan kalimat efektif. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.